Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mahasiswa atas nama Sardiadi asal UT Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di kesempatan hari ini saya akan membuat laporan video terkait tugas mata kuliah tugas jaringan komputer, yang mana di sini tugasnya adalah membuat kabel jaringan. Nah, sebelum saya membuat kabel jaringan, ini ada beberapa tool yang saya siapkan. Yang pertama di sini ada namanya crimping tool, ini ya, tang crimping tool. Yang mana tang crimping tool ini digunakan untuk memotong kabel, ya, digunakan untuk memotong kabel sekaligus digunakan untuk menjepit ini ya, menjepit konektor pada ujung kabel yang sudah kita siapkan, yang sudah kita buat. Nih. Kemudian yang kedua ada namanya kabel tester, ini ya. Ini kabel tester ini digunakan untuk mengecek ini ya, kondisi kabel yang sudah kita buat apakah sudah tersambung atau belum. Nah, jika kabelnya tersambung, maka nanti di kabel tester ini dia akan berjalan secara serentak, ya, secara berurutan, ya, dia akan serentak. Tetapi kalau kabel yang kita buat tidak tersambung, maka dia akan kabelnya tidak serentak, tidak beraturan. Oke, kita mulai. Saya akan mulai mencoba untuk praktek membuat kabel jaringan. Nah, di sini yang saya gunakan ini kabel Cat6, ini ya, Cat6. Namun yang saya gunakan di sini konektornya di sini Cat5, ya. Oke. Pertama kita potong ya. Kita potong kabel yang dibuat ya, kita potong seperti ini ya, potongan kita ulang ya, untuk rangkaian. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ini saya siapkan juga silet, ya, silet untuk mengelupas kabel yang sudah kita siapkan ya. Ya. Oke. Nah, kemudian di dalam kabel Cat6 ini ada 4 jenis warna kabel ini ya. Mulai dari warna oranye, hijau, biru, dan coklat, yang mana masing-masing memiliki warna putih ini ya. Nah, seperti oranye ini putih oranye, putih hijau, putih biru, putih coklat. Masing-masing kabel memiliki warna yang berbeda ya, sesuai warnanya. Ya, nah kalau Cat6 ini saya potong bagian tengahnya ini ya, karena saya menggunakan konektor cat lunak. Kemudian langkah awal membuat kabel jaringan di sini ya, kita ambil kabel dengan warna oranye ini ya, ambil warna oranye. Nah, di sini ya, kabel warna oranye ini kita buka lilitannya ini ya. Kemudian kita luruskan. Kemudian kita ambil kabel warna hijau. Ya. Kita ambil kabel warna hijau. Ini juga ya, lilitannya kita buka sambil kita tarik dan luruskan. Kemudian kita ambil yang ketiga, kabel yang ketiga warna biru, ya. Ini juga kita luruskan, ya. Kita luruskan bagian kabel, ya. Kemudian yang keempat, ambil kabel warna coklat, ya. Ini kabel warna coklat. Ini juga
lilitannya dibuka, ya. Nah, kemudian kita luruskan, ya, sambil digoyang-goyangkan ini, goyangkan sambil tarik agar kabel yang kita luruskan ini mudah dipasang, ya, di bagian konektor yang akan digunakan. Oke, ya, ini ya, kita goyang-goyangkan. Nah, setelah ini, ya, setelah lurus kabel yang kita kupas dan kita buka lilitannya, kemudian kita urutkan warna untuk pemasangan kabel stripe, ya. Untuk pemasangan kabel stripe urutannya mulai dari putih oranye, putih hijau, biru. Ingat ya pasangannya, ya, putih hijau biru, kemudian putih biru hijau. Ini ya, ini hanya tukar posisi antara warna hijau dan warna biru, ya. Nah, ini tukar posisi, ya, warna putih hijau pasangannya biru, putih biru pasangannya hijau. Kemudian dilanjutkan warna kabel yang keempat, putih coklat ini, ya. Nah, kalau coklat ini posisinya tetap, ya, tidak tertukar. Saya ulangi lagi sekali untuk pemasangan kabel stripe ini, ya. Pertama urutannya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ini, ya. Nah, ini pasangannya. Kemudian kita goyang-goyangkan yang lurus, sudah lurus. Kemudian kita potong, ya. Kita potong bagian kabel yang akan kita pasang. Potong, tekan sampai bunyi. Nah, ini, ya, sampai terpotong. Kemudian untuk pemasangannya, ini, ya, pemasangannya jangan sampai salah, ya. Kita masang konektor. Cara yang benar ini, ya, tembaga bagian konektor ini menghadap belakang, sedangkan cantelannya itu ke depan. Jangan sampai tertukar nanti cantelannya ke belakang, tembaganya ke depan. Ini yang salah. Tetapi yang benar, ya, tembaganya itu berada di belakang, ya, cantelannya di depan. Oke, tinggal kita masukkan pelan-pelan, ya. Nah, kalau sudah masuk digoyang-goyangkan sehingga masuk ujung kabel yang sudah kita kupas, yang sudah kita urutkan masuk di ujung konektor. Kemudian kalau sudah seperti ini pasangan yang bagus, ya. Nah, ini tinggal kita masukkan tangkring, kemudian ditekan, ya. Nah, ini, ya, kita tekan. Nah, oke. Oke, ya. Ini, ya. Nah, ini, ya, ujungnya, ya. Ujungnya sudah masuk. Ini pasangannya, ya. Nah, kalau sudah, ya, untuk pemasangan kabel stripe ini kan ada ujung yang pertama, ujung yang kedua, ini, ya. Kalau ujung yang pertama dan ujung yang kedua ini, ya, ingat, ya, ini pasangannya sama, ini tidak berbeda, ya, kecuali kabel pemasangan kabel kalau kabel stripe sama dia, ya. Nah, ini cross ini, ya, kalau cross itu memiliki pasangan yang berbeda, kalau stripe sama. Nih. Oke, ya. Sekarang tinggal kita tes, ya. Nah, kita tes bagian ujung kabel yang sudah kita pasang, ya. Jangan sampai salah, ya. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita tes pemasangan ujung kabel. Oke, ya. Ujung yang pertama kita masukkan, kemudian ujung yang kedua kita masukkan pada bagian tester. Nah, ini. Kabel tester, ya, jangan sampai salah. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, ya, nanti kalau jalannya serentak, ya, ketika dinyalakan, ya, ini nanti dia akan menyala, ya, indikatornya menyala serentak. Ya, kita coba dulu. Oke.
Ya, nih. Oke, ini kabelnya terus dulu ya, terlalu panjang. Ini ya, ini ujung kabel. Ujung dengan tingkat angkat, kemudian tes. Ini ya. Nah, ini ya, sudah karena dia jalan berurut ya. Ini ya. Ini lampu indikatornya ini kan apa ya? seirama ini ya. Nah, ini lampu indikatornya ini dia berjalan seirama. Tidak ada yang loncat ini ya. Berarti ini menandakan bahwa kabel yang sudah kita buat ini benar dan bisa digunakan di internet ya, baik secara online maupun ini. Kemudian untuk pemasangan kabel cross ini ya, kabel cross kita buat ini ya, ujung pakai yang lebih pendek. Untuk kabel cross, oke, untuk kabel cross ini saya ulang. Nah ini ya, kabel cross. Yang pertama di sini ujungnya kita kasih silet dulu ya, biar ujung bagian kabel ini terkelupas. Nah ini ya. Oke, potong. Ingat ya, untuk pemasangan cross ini memiliki ujung kabel yang satu ini berbeda dengan ujung kabel yang kedua. Yang pertama hanya posisi saja. Ya, kita ambil dari sesuai urutannya ya. Kita buka lilitan kabel warna hijau ya. Yang pertama putih hijau. Ini ya, yang pertama putih hijau. Kemudian kabel yang kedua kita ambil warna oranye. Ambil warna oranye. Buka lilitannya. Ya. Kemudian yang ketiga kita ambil kabel warna biru. Ya. Sambil kita membuka lilitan ujung kabel warna biru. Ya. Kemudian yang keempat kita ambil kabel warna coklat. Ya. Oke ya, sambil digoyang-goyangkan ya, biar ujung kabel yang akan kita pasang lurus. Ini ya. Oke, sambil ditarik, dipijit-pijit seperti ini ya. Nah ini kalau sudah. Oke, kalau sudah tinggal kita atur, nih ya, kita atur pemasangannya. Nah di sini hanya tukar posisi ya antara warna hijau dan oranye. Nah, berarti kita urutkan. Yang pertama untuk pemasangan urutan kabel pemasangan cross ini ya. Yang pertama putih hijau, hijau, putih oranye, warna pasangannya biru, ini ya. Putih oranye, warna pasangannya biru. Ya, ini. Putih hijau, hijau, putih oranye biru. Putih biru pasangannya oranye, ya. Putih biru ini pasangannya oranye. Putih coklat tetap urutan keempat ya. Putih coklat, coklat ya. Nah, ini. Kemudian tinggal kita tarik-tarik seperti ini ya. Ini
seperti ini ya. Saya ulangi lagi sekali ya, untuk urutan warna pemasangan kabel cross ya. Putih putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat ini ya. Lagi sekali saya sebutkan urutan pemasangan kabel cross. Yang pertama putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Nah ini ya. Oke, baru kita goyang-goyangkan. Kemudian tinggal kita potong ya, kabel yang sudah kita buat kita potong seperti ini. Ini ya, mana jaraknya ini? Konektor. Nah ini ya, kemudian konektornya ya kita pasangkan, jangan sampai terbalik arah ya. Posisinya sama, tetap pemasangannya ya. Nah ini untuk kabel cross ya. Ini kita masukkan pelan-pelan. Oke ya, sambil kita goyang-goyangkan ya, sehingga ujung kabelnya udah masuk semua. Kemudian tinggal kita jepit menggunakan crimping tool yang sudah kita siapkan. Nah ini ya. Oke ya. Nah ini ya. Ya. Nah ini ya. Hasil pasangannya juga sudah bagus ya. Nih. Nah ini ya, sudah bagus. Nah ini ya, ini pemasangan untuk kabel cross ini ya. Memiliki ujung yang satu dengan ujung yang lain itu berbeda ya. Ujung yang pertama ini kita menggunakan pemasangan cross putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Sedangkan untuk strike ini sama ya. Nah ini ujungnya cross satu, ujung kabel yang pertama ini cross, ujung yang kedua ini strike ini ya, ini cross. Ini biasanya digunakan untuk pemasangan hub to hub atau ver to ver, bisa dari komputer ke komputer ya. Nah ini ya, nah ini ada dua kabel ya. Yang tadi yang pertama ini kabel strike, yang kedua kabel cross. Nah, ini ya. Mungkin saya rasa itu saja ya bentuk praktek yang dapat saya laporkan terkait dengan mata kuliah jaringan komputer ini ya, terkait dengan mata kuliah jaringan komputer. Nah ini mohon maaf Bapak dosen atas segala kekurangan laporan yang saya buat, karena kita juga masih belajar di sini ya. Dan alhamdulillah materi yang sudah Bapak sampaikan sudah cukup jelas, sangat bagus. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikutnya kita akan melakukan pengujian perangkat dari kabel yang sudah dibuat. Yang pertama, saya akan melakukan pengujian kabel untuk kabel strike, yang mana kabel strike ini saya akan lakukan pengujian dengan perangkat dari laptop langsung ke switch IndiHome. Nah, ini. Oke, kita langsung saja. Ini ya, ini switch IndiHome. Ini saya akan melakukan pengujian perangkat, yang mana port yang pertama ini saya colok ke port IndiHome. Ya. Oke ya,
konektor yang pertama. Kemudian konektor yang kedua, saya akan melakukan pengujian langsung ke port laptop yang digunakan. Kemudian di sini saya akan matikan. Oke. Nah, ini lampu indikator sudah menyala. Nah, ini ya untuk lampu indikator ke sambungan ke port laptop ini sudah menyala. Artinya kabel yang sudah kita buat, kabel strike ini berarti sudah bisa tersambung secara langsung ya dari switch IndiHome ke perangkat atau laptop yang digunakan. Nah, ini ya untuk lampu indikator ke sambungan ke port laptop ini sudah menyala. Artinya kabel yang sudah kita buat, kabel strike ini berarti sudah bisa tersambung secara langsung ya dari switch IndiHome ke perangkat atau laptop yang digunakan. Ya, berikutnya kita akan melakukan uji coba secara perangkat lunak hasil pemasangan atau uji coba dari pemasangan kabel strike ya dari switch IndiHome ke laptop. Nah, ini langkah yang pertama dari internet akses ini kita buka ke saluran network setting. Kemudian kita cari ya di sini untuk nah ini ya, ini dari hasil IP yang didapat ini ya dari pemasangan yang tadi. Ini dia mendapatkan IP address 192.168.1.7. Nah, kita coba dari kontrol panel ya. Saya juga kita tes ya. Kita lihat dia mendapatkan IP berapa. Kita tes. Ini ya. Nah, ini dari Aurora ini ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini ya. Ini sama ya, 192.168.1.7. Ini ya. Ini dia mendapat IP 7 ini ya. Nah, sehingga kabel yang sudah kita buat ini ya secara uji perangkat ini sudah tersambung. Artinya berarti kabel yang
yang sudah kita buat ini sudah baik ya, sudah bisa digunakan. Nah, langkah berikutnya di sini kita uji coba ya untuk kabel yang kedua, yaitu kabel cross ini ya. Kita coba kabel cross. Ya, video kali ini ya saya akan menguji coba ya untuk pemasangan kabel cross, yang mana kabel cross ini saya hubungkan melalui switch in the home ke mini hub nih ya. Kemudian saya pasangkan dari laptop ke switch hub. Dia akan mendapatkan IP yang berbeda. Oke, kita coba pemasangannya. Oke, untuk uji coba kabel switch cross ini ya, uji coba kabel cross dari yang mana saya hubungkan dari laptop ke hub ini ya, yang mana hub saya hubungkan dari hub ke switch in the home. Dia akan mendapatkan IP yang berbeda. Nah, ini ya, kita coba uji coba ya, mendapatkan IP yang berbeda. Kita langsung dari kontrol panel. Oke, kita buka kontrol panel, adaptor to network connection ya, kita lihat. Nah, ini ya, dia mendapatkan IP yang berbeda. Sedangkan tadi dia mendapatkan IP 7. Nah, ini saya hubungkan dari mini hub mendapatkan IP 3. Nah, ini demikian untuk uji coba pemasangan ya dari kabel cross ya ke hub. Begitu juga ya untuk uji coba perangkat ya dari kabel strike ke switch in the home. Demikian atas uji coba yang sudah kami coba ya, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek terkait mata kuliah jaringan komputer yang sudah kami buat, mulai dari praktek membuat kabel strike, kabel cross, terus kemudian menguji coba dengan tester ya, dengan tester kabel, kemudian diuji coba menggunakan perangkat komputer. Alhamdulillah, kabel yang sudah saya buat sudah dapat digunakan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih banyak atas segala materi yang sudah diberikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.